Shalom Bapak Ibu dan semua saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Antoni Tarigan. Saya berharap dari tempat ini, Ibu Bapak dan semua saudara-saudaraku dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan bersuka cita, dan tidak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan yang kita renungkan hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal 9 ayat 3 dan ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sejauh inilah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada suatu kali waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Kita tidak tahu jelas dari mana Yesus tahu bahwa orang itu buta sejak lahirnya. Apakah karena dia dengan kuasa ilahinya dia tahu langsung, atau ada orang lain yang memberitahu kepada dia bahwa orang itu buta sejak lahirnya? Dan setelah dia melihat orang itu, murid-muridnya juga yang melihat bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Murid-murid yang sudah sekian lama bersama dengan Yesus bertanya kepadanya, tetapi sudah mengambil kesimpulan bahwa kalau ada orang buta sejak lahirnya, pasti ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu terjadi karena dosa orang tuanya. Dan kemungkinan kedua, orang ini buta karena dosanya sendiri. Pandangan seperti ini atau pandangan yang dimiliki murid-murid ini terus berlangsung bahkan sampai hari ini. Sehingga kalau dia melihat orang cacat, pikiran pertama adalah ini dosa orang tuanya, atau kemungkinan besar ini dosanya. Dan itulah yang dimiliki oleh murid-murid pada waktu itu. Dan mungkin juga bisa menjadi pikiran kita atau pandangan kita hari ini. Bagaimana jawab Yesus? Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Yesus melihat orang buta yang sejak lahirnya itu bukan karena dosa orang tuanya, bukan karena dosa orang itu, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Lewat orang yang buta ini, pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dan ada kata harus di sini, bukan pilihan, tetapi satu keharusan ilahi, di mana lewat orang itu pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia, di dalam orang buta itu. Dan hari ini saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada kita lihat orang-orang cacat, mungkin dia buta, mungkin dia pincang, mungkin ada kekurangannya secara fisik, mungkin dihindari. Saudara-saudaraku, hari ini Tuhan berkata kepada kita,
lewat orang itu. Pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan lewat dia. Ada pekerjaan-pekerjaan Allah. Bukan hanya satu pekerjaan untuk menyembuhkannya saja, tapi banyak pekerjaan-pekerjaan Allah akan dinyatakan lewat orang itu. Kita lanjut ke ayat 4, saudara-saudara. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tuhan Yesus melanjutkan perkataannya di hadapan murid-muridnya. Kita, berarti Tuhan Yesus dan murid-muridnya, harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Pekerjaan Allah untuk menyelamatkan orang yang buta ini, dan juga untuk pelayanan kepada orang-orang lain di sekitar orang yang buta ini. Tetapi dilibatkanlah murid-murid untuk mengerjakannya. Ini sesuatu yang sangat indah, saudara-saudara. Hari ini saudara dan saya, kita yang mengenal Tuhan, Allah mau melibatkan kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Ini sesuatu yang sangat indah. Siapa saudara dan saya sehingga Allah mau melibatkan kita melakukan pekerjaan Allah? Bukankah kita ini debu tanah? Bukankah kita ini orang yang berdosa? Dan sekarang setelah kita diselamatkannya, dijadikannya kita jadi muridnya, sekarang kita diberikan kehormatan, diberikan kepercayaan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Melakukan pekerjaan Allah itu atau melayani Allah merupakan satu kehormatan. Kita dilibatkan di dalam melayani pekerjaan Allah, itu satu kepercayaan, satu kehormatan, sehingga tidak ada alasan bagi kita hari ini kalau melakukan pekerjaan Allah itu untuk bisa mengeluh. Tetapi kita merasa bersyukur kita dilibatkan melakukan satu pekerjaan yang besar, pekerjaan Allah. Pekerjaan apa yang lebih besar daripada pekerjaan Allah? Tidak ada. Jadi Tuhan melihat bahwa orang buta ini, walaupun sejak lahirnya dia buta, dia melihat bahwa lewat orang buta ini ada pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dikerjakan atau dinyatakan di dalam dia. Dan itu bukan pilihan, saudara-saudara. Itu harus, keharusan ilahi yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan itu sesuatu yang sangat indah. Tuhan sangat menghargai kita. Tuhan begitu mempedulikan kita. Bahkan Tuhan memberikan kesempatan kepada kita ikut mengerjakan proyek Tuhan ini. Proyek raksasa, pekerjaan yang besar. Dan saudara, demikian juga kita semua dilibatkan dalam proyek pekerjaan Tuhan yang besar dan ajaib ini. Itu yang luar biasa, saudara-saudara.
Lalu dia katakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Tuhan Yesus diutus Allah ke bumi ini. Lalu Tuhan Yesus bersama kita murid-muridnya mengerjakan pekerjaan Allah ini. Kita bersama dengan Tuhan Yesus yang diutus oleh Allah untuk mengerjakan pekerjaan ini. Dan itu dikerjakan selama masih siang. Artinya, secara umum orang bekerja pada siang hari. Dan yang kedua, selama masih siang artinya pekerjaan ini masih terbuka hari ini. Masih dikerjakan hari ini. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Sama seperti siang dan malam. Kalau sudah ada siang, malam pasti akan datang. Di mana pada waktu malam kita akan istirahat. Dan waktu siang itulah kita bekerja. Bisa bayangkan saudara-saudara, kalau ada orang pada siang hari dia tidak bekerja, maka malam itu adalah malam yang sangat sulit bagi dia, karena dia sudah melalaikan pekerjaan yang harus dikerjakannya pada siang hari. Demikian juga hari ini saudara-saudara, melakukan pekerjaan Allah saat ini seperti hari siang, di mana kita harus mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan penuh bertanggung jawab kepada yang mengutus kita, itulah Allah. Dan sebentar lagi akan datang malam, di mana kita tidak bekerja lagi, atau tidak ada lagi kesempatan untuk bekerja. Mungkin malam bagi kita, kalau kita sudah tua sakit-sakitan tidak bisa bekerja lagi. Mungkin malam nantinya Tuhan sudah memanggil kita menghadap kepada Allah. Atau juga mungkin dari pihak orang lain yang tidak mau lagi mendengarkan apa yang kita sampaikan, yaitu firman Allah. Jadi kalau hari ini adalah hari di mana kita masih bisa melayani, itu berarti adalah siang. Mari kita mengerjakannya dengan sepenuh hati, dengan penuh bertanggung jawab, dengan dedikasi yang tinggi kepada Allah yang memanggil kita, yang memberikan kepercayaan kepada kita, yang memberikan satu kehormatan kepada kita untuk melakukan pekerjaan Allah yang besar ini. Terimalah itu sebagai satu kehormatan, Bapak Ibu. Kita dipercayai oleh Allah untuk melayani. Itu sesuatu yang indah. Kita dipercayai oleh Allah untuk melayani. Itu satu kehormatan. Kita dipercayai oleh Allah untuk melayani. Itu satu ucapan syukur yang luar biasa. Karena siapakah kita di hadapan Allah sehingga kita bisa dipercayainya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa Engkau memanggil kami bekerja, melayani Allah selama masih siang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau Bapak Ibu ada pergumulan dan ingin didoakan, boleh menghubungi nomor HP saya 0853 7172 7140.
Dan kalau saudara-saudaraku dapat berkat dari firman Tuhan ini, boleh membagikannya kepada saudara kita yang lain, supaya semua kita diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Salam dari saya, Pendeta Antoni Tarigan. Amin.